Di sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah, kehidupan malam hanya berdenyut pelan selepas pukul 9. Di sudut pertigaan pasar Wellery yang setengah mati, satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu jalan tua yang berkerlap-kerlip, seperti menahan napas terakhir. Di sanalah Pak Darto biasa menunggu pelanggan, sendirian, berbalut jaket kulit kusam dan helm setengah kepala yang menggantung di stang motornya. Usianya hampir 50. Wajahnya kaku oleh kerasnya hidup, tapi malam itu, entah kenapa, ia merasa lebih gelisah dari biasanya. Angin yang biasanya hanya membawa bau pasar dan tanah basah, kini membawa sesuatu yang tak kasat mata. Rasa tidak enak yang menjalar dari tengkuk sampai ke tulang belakang. Ia sempat mempertimbangkan pulang lebih awal, ketika langkah pelan terdengar dari ujung jalan. Seorang perempuan muda muncul dari balik bayangan, berjilbab kusam, pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya nyaris tak terlihat karena tertunduk. Ia berdiri di bawah cahaya yang setengah mati itu, tak bicara apa-apa. Hanya ketika Pak Darto mendekat, terdengar suara pelan, nyaris berbisik. Kampung Kaliwungu. Tidak ada basa-basi, tidak ada tawar-menawar. Matanya tidak terlihat, tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Pak Darto ragu, walau ia tak tahu kenapa. Namun, seperti kebanyakan orang yang hidup di pinggiran, kebutuhan mengalahkan naluri. Ia pikir, mungkin gadis ini hanya butuh tumpangan pulang. Apa salahnya membantu? Ia mengangguk pelan dan mempersilakan naik. Perempuan itu duduk tanpa suara, tanpa tanya, tanpa gerakan berlebihan. Perjalanan dimulai, dan malam pun kian menebal. Lampu jalan satu persatu menghilang, digantikan pekatnya hutan karet dan sawah yang menganga. Kampung Kaliwungu bukan tempat asing bagi Pak Darto, meski sudah lama tak ada penumpang yang minta diantar ke sana. Seingatnya, dulu kampung itu ramai, ada pasar kecil, dan rumah-rumah warga. Tapi sejak banjir besar belasan tahun lalu, banyak yang pindah, dan kabar simpang siur mulai terdengar. Sebagian bilang kampung itu sudah ditinggal hidup dan mati. Tapi siapa peduli dengan cerita tua, pikir Pak Darto. Selama ongkos dibayar lunas, mesin motor meraung pelan, melaju ke arah yang semakin gelap, semakin sepi. Sementara itu, udara di sekitar mulai berubah. Dingin, bukan karena malam, tapi seperti menusuk dari dalam kulit. Aroma samar pandan basi dan tanah kubur merayap dari balik semak-semak. Langit di atas pun kelam sepenuhnya, seolah alam sendiri menolak menerangi jalan mereka. Pak Darto sempat menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya masih di sana. Perempuan itu tetap duduk, kepala tertunduk, tangan terlipat di pangkuan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Darto merasa seperti sedang mengantar sesuatu yang bukan manusia. Motor tua Pak Darto melaju perlahan menembus gelap yang kian padat. Jalan yang biasanya lempang dan bisa diingat di luar kepala kini terasa asing, seperti telah berubah bentuk begitu saja. Aspal yang biasanya mulus mulai berganti dengan jalan berbatu dan tanah merah yang lembab, seolah mereka masuk ke wilayah yang tak pernah disentuh peradaban. Tak ada lagi warung pinggir jalan, tak ada rumah-rumah semi permanen dengan lampu temaram. Hanya semak liar dan bayang-bayang pepohonan besar yang berbisik pelan di telinga, seperti menertawakan kehadiran mereka. Arah kompas dalam dada Pak Darto perlahan bergeser. Ia merasa seperti terus berputar di jalur yang sama, tapi pemandangannya selalu berbeda. Sesekali ia melihat batang pohon yang patah, berdiri menyilang seperti tanda peringatan. Di lain titik, batu nisan tak bertuan mencuat dari sela ilalang tinggi, separuh tertutup tanah basah. Entah sejak kapan jalan itu mulai dipenuhi kabut tipis, bukan kabut pegunungan yang sejuk, melainkan kabut kotor yang membawa bau lembab dan karat. Setiap helaan napas seperti menghirup sisa-sisa ruang yang tak semestinya ada. Pak Darto mulai resah. Nalurinya menjerit untuk berhenti, tapi ia tak ingin terlihat takut. Sambil melirik kaca spion, ia ingin memastikan bahwa penumpangnya masih di belakang. Dan memang ada sosok di sana, masih membungkuk diam. Tapi sesuatu terasa janggal. Rambut si perempuan kini menjuntai panjang sampai ke pinggang, padahal tadi terikat rapi di balik jilbab. Lalu, kepalanya tampak bergerak pelan, ke kiri, ke kanan,
seolah memperhatikan sesuatu yang tak terlihat. Tapi bukan dengan mata, melainkan dengan telinga, seperti mendengar suara-suara yang hanya bisa dimengerti olehnya. Tanpa sadar, Pak Darto memperlambat laju motor. Bukan karena takut, tapi karena jalan di depannya mendadak berubah. Bukan sekadar sempit, tapi seperti mengecil. Pohon-pohon tinggi membentuk lorong gelap yang tak masuk akal. Tak ada ujung, hanya kegelapan yang menganga seperti mulut gua. Jalan itu basah, berlumpur, dan di beberapa titik, tampak bekas roda yang entah berasal dari kendaraan siapa. Pak Darto mengerutkan kening. Dia tahu betul jalur ke kampung Kaliwungu, tapi jalan ini seperti tidak pernah ada sebelumnya. Ia mengangkat kepala, mencoba melihat langit, tapi yang terlihat hanyalah ranting-ranting tajam yang bersilangan, menutup pandangan, seolah menahan sesuatu di dalam. Udara makin menekan. Bahkan deru mesin motornya terdengar seolah tercekik, mengerang dengan kesakitan yang tak lazim. Getaran dari tanah terasa naik ke setang motor, berdenyut pelan, seperti napas makhluk besar yang sedang tertidur di bawah bumi. Saat itulah, untuk kedua kalinya, Pak Darto menoleh ke belakang. Dan ia membeku. Perempuan itu kini menengadah, menatap langsung ke matanya melalui pantulan kaca spion. Tapi bukan wajah biasa yang ia lihat, melainkan sesuatu yang hancur, kulit pucat keabu-abuan, mata yang terlalu besar dan tidak berkedip, serta mulut yang menyeringai kecil, seolah puas telah membawa Pak Darto sejauh ini. Tak ada suara keluar dari mulutnya, hanya tatapan yang menusuk dan senyum yang mengunci. Dalam sepersekian detik, jalanan kembali terasa sunyi. Motor terus melaju, tak tahu arah, dan Pak Darto mulai menyadari, ia tak lagi mengantar seseorang ke kampung, tapi sedang dibawa keluar dari dunia yang dikenalnya. Setelah perjalanan yang terasa tak berujung, Pak Darto akhirnya melihat sesuatu di kejauhan, gerbang bambu reot dengan papan usang bertuliskan, Kampung Kaliwungu. Tulisan itu nyaris terhapus waktu, hanya bisa dibaca karena pantulan samar lampu motornya. Meski terasa lega menemukan tujuan, ada yang tak beres dengan suasananya. Udara di sekeliling menjadi pekat dan berat, seolah seluruh kampung sedang menahan napas. Tidak ada cahaya rumah, tidak ada suara malam. Heningnya begitu mutlak, sampai raungan mesin motor terdengar seperti penghinaan terhadap keheningan yang sudah terlalu lama menetap. Jalanan desa itu dipenuhi dedaunan kering dan debu yang menempel seperti kulit mati. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, tapi semuanya tampak ditinggalkan bertahun-tahun. Jendela pecah, dinding lapuk, dan atap penuh lumut. Ada bekas hidup di sana, tapi tak ada kehidupan yang tersisa. Pak Darto memperlambat motor. Tidak ada tanda-tanda manusia. Bahkan hewan pun tidak ada. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada ayam berlarian. Tak ada tanda bahwa kampung ini baru saja dilewati oleh siapapun, selain dia dan makhluk yang dibawanya. Ia berhenti di pertigaan sempit, di mana jalan tanah bercabang ke tiga arah gelap. Ia menoleh ke belakang, bersiap bertanya pada penumpangnya hendak turun di mana. Tapi bangku belakang kosong. Pak Darto sontak menoleh ke sekeliling. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara pintu rumah terbuka. Tidak ada gerakan apapun yang bisa menjelaskan kemana perginya perempuan itu. Ia yakin belum berhenti cukup lama untuk penumpangnya turun. Dan lagi, tidak ada jejak kaki di tanah lembab di belakangnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia turun dari motor. Langkahnya berat seperti terikat. Ia mencoba memanggil dengan suara parau. Tak ada balasan. Bahkan gema suaranya seakan ditelan bumi. Langit di atas mulai berubah. Tidak lagi hitam, tapi merah kelam, seperti luka yang belum mengering. Awan menggumpal pekat tanpa angin. Di kejauhan, suara retakan kayu terdengar samar, seolah rumah-rumah itu menggerakkan tulangnya sendiri. Pak Darto mencoba menyalakan rokok, tapi koreknya tak menyala. Tangan kirinya mulai gemetar. Ia menoleh ke rumah terdekat, mencoba mengintip dari sela jendela. Tak terlihat apa-apa. Tapi ketika ia menoleh ke rumah sebelahnya, ia mendapati daun pintunya sedikit terbuka, seperti mengundang. Ia melangkah mundur. Lalu, di batas penglihatannya, di antara dua rumah, ada sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan binatang,
Hanya bayangan panjang, berjalan menyusuri gang, melesap seperti asap. Dan dari tempat yang sama, ia mencium bau menyengat yang baru dikenalnya malam itu. Bau anyir, darah basi dan dupa terbakar bersamaan. Dan di detik itulah, ia tahu, Kampung Kaliwungu bukan lagi tempat yang ia kenal 20 tahun lalu. Tempat ini telah mati, tapi masih menyimpan roh-roh yang tak ingin pergi. Pak Darto berdiri terpaku di pertigaan kecil itu, dikelilingi rumah-rumah tua yang menyimpan diam seperti bisikan rahasia. Matanya menyapu ke segala arah, tapi tak menemukan satupun tanda kehadiran manusia. Kampung ini seperti lukisan yang ditinggalkan di ruang bawah tanah, tidak berdebu, tapi juga tak hidup. Ia melangkah pelan, melewati deretan rumah pertama. Pintu-pintunya tertutup rapat, namun sebagian digerogoti usia hingga menyisakan celah mengintip. Jendela-jendela memantulkan sosoknya sendiri, tapi bentuknya selalu tampak sedikit berbeda, seperti bayangannya sedang melihat ke arah lain. Baru 3 langkah menjauh dari motornya, suara itu terdengar. Jeritan, lirih, tapi jelas. Seperti berasal dari tenggorokan perempuan yang dipaksa menahan sakit selama bertahun-tahun. Suaranya datang dari arah rumah paling ujung, berdinding kayu jati hitam dan atap genteng tua yang menjuntai seperti topi duka. Pak Darto sontak menghentikan langkah. Tubuhnya menegang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, bahwa suara malam kadang mempermainkan telinga. Tapi ketika ia memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, lebih memohon. Dengan langkah berat, ia mendekati rumah itu. Rumput liar menyembul dari sela ubin halaman, dan daun pintu yang setengah terbuka tampak seperti mulut yang ingin mengucapkan sesuatu. Bau tanah basah dan kayu lapuk memenuhi hidungnya, membuat perutnya terasa mual. Ia mengetuk pelan. Lalu, dari balik jendela yang retak, sesosok bayangan melintas cepat, seperti seorang perempuan berlari ke dalam, menjauh dari pandangan. Pak Darto mundur selangkah, tapi rasa penasaran dan kecemasan bercampur tak karuan dalam benaknya. Jika perempuan itu adalah penumpangnya, maka ia harus tahu kenapa ia dibawa ke tempat seperti ini. Ia dorong pintu pelan, hingga terbuka penuh, dengan suara decit lambat yang mencabik-cabik sunyi malam. Di dalam, ruangan utama hanya berisi 1 meja kayu pendek dan beberapa kursi rotan yang sudah patah. Di dinding, tergantung foto-foto tua dalam bingkai kaca yang mengembun. Pak Darto melangkah masuk. Langkahnya menggema aneh di lantai papan yang menua. Setiap langkah seolah menggugah sesuatu yang telah lama tertidur. Di atas meja, ada setumpuk foto usang. Ia memungut satu. Seorang perempuan muda berjilbab, berdiri kaku di depan rumah yang kini ia masuki. Wajahnya tirus, matanya sendu, dan senyumnya terlalu kecil untuk bisa disebut bahagia. Tapi yang membuat Pak Darto terdiam adalah tulisan di balik foto itu. Siti Rahayu, dikubur hidup-hidup. Kampung Kaliwungu, 1987. Tangan Pak Darto gemetar. Ia hendak meletakkan foto itu kembali saat terdengar suara gesekan pelan dari atas kepalanya. Seperti seseorang menyeret sesuatu di atas papan kayu. Ia menengadah. Di langit-langit, ada lubang kecil keloteng. Dari dalam kegelapan itu, muncul sesuatu. Ia hanya muncul sesaat, tapi cukup untuk membuat lutut Pak Darto lemas. Pak Darto berlari keluar rumah tanpa menoleh. Tapi malam di Kampung Kaliwungu telah berubah. Ia tak lagi hanya melihat bangunan kosong dan pepohonan tua. Ia melihat bayang-bayang mulai berdiri dari tiap sudut rumah. Sosok-sosok yang tubuhnya separuh transparan, menatapnya dari kejauhan. Dan ia menyadari, dirinya bukan tamu lagi. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dari desa ini. Pak Darto berlari tanpa arah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya meski udara terasa menusuk. Nafasnya tersengal, bukan hanya karena lelah, tapi karena sesuatu yang berat menggantung di udara. Ia kembali melewati deretan rumah yang kini tampak berbeda. Jendela-jendela yang tadi tertutup kini terbuka lebar, seperti mata tanpa kelopak yang menatapnya kemanapun ia pergi. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah kakinya tak berhenti.
Tubuhnya bergerak dipandu oleh naluri purba, bertahan hidup, hingga ia tiba di sebuah bangunan kecil di tengah kampung. Bentuknya seperti langgar tua, tapi tanpa tanda-tanda pernah digunakan lagi. Pintu kayunya terbuka separuh, dan di dinding luar, tumbuh lumut tebal bercampur bercak merah kecoklatan. Pak Darto melangkah masuk. Dalam ruangan itu, ada rak kayu berisi kitab-kitab tua, sebagian terbakar di tepinya. Di pojok ruangan tergantung satu lukisan besar, potret hitam putih berbingkai kayu kasar. Di dalam lukisan itu, berdiri 12 orang, laki-laki dan perempuan, semuanya berwajah muram. Di tengah barisan, ada seorang perempuan muda yang sangat dikenalnya. Perempuan yang ia antar malam ini. Perempuan yang duduk di jok motornya. Siti Rahayu. Nama itu tertulis di bawah lukisan, bersama 12 nama lainnya. Namun di bagian bawah, tertulis kalimat, mereka yang membocorkan rahasia, akan abadi di sini. Pak Darto mundur pelan, tubuhnya gemetar. Tapi pandangannya tertumbuk pada sebuah lemari tua di sisi langgar. Pintu lemari itu terbuka sedikit. Ia dekati, dengan napas berat dan jantung berdentum keras. Di dalamnya, tersimpan kotak-kotak kayu kecil, peti jenazah. Tapi bukan untuk tubuh, melainkan untuk barang-barang milik seseorang. Di satu kotak yang terbuka, terlihat jilbab lusuh, sisir tua, dan buku catatan kecil bersampul hitam. Ia ambil buku itu. Halaman pertamanya memuat tulisan tangan kasar. Catatan harian Siti Rahayu, sebelum aku diadili oleh warga kampung Kaliwungu. Tangan Pak Darto mulai gemetar hebat saat membuka halaman berikutnya. Catatan itu bercerita tentang tahun 1987, ketika Rahayu, seorang guru mengaji muda, dituduh membawa ajaran sesat. Ia mengajarkan anak-anak membaca kitab sambil merenung dalam diam, dianggap menyimpang. Warga, yang kala itu dicekam oleh ketakutan dan kabar tentang dukun-dukun menyaru ustaz, murka. Rahayu dihukum tanpa bukti, dirantai dan dikubur hidup-hidup di belakang langgar ini. Mereka tidak tahu bahwa aku hanya sedang mencari kebenaran, bukan membawanya. Tapi kini, akulah yang menjaga gerbangnya. Di halaman terakhir, tertulis tanggal wafat, 17 Mei 1987. Tapi di bawahnya, ada tulisan lain, lebih baru, lebih tajam goresannya. Dan aku masih di sini. Tiba-tiba ruangan berguncang. Lampu minyak tua yang tergantung di langit-langit menyala sendiri, menyebar cahaya merah ke dinding-dinding. Bayangan bergerak liar, buku-buku beterbangan. Dan dari dalam lemari, peti-peti kayu terbuka satu persatu. Pak Darto menyadari, mereka yang dikubur bersama Rahayu belum pernah benar-benar pergi. Dari balik rak, suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan hanya satu suara, melainkan banyak, berlapis-lapis. Seruan dari 12 arwah yang tertuduh, disalahpahami, dan dikurung oleh fitnah kampung mereka sendiri. Pak Darto menjerit dalam hati, tapi tubuhnya tak lagi merespons. Kakinya tak bisa bergerak, dan langit-langit langgar terbuka perlahan. Satu demi satu wajah-wajah tanpa mata menunduk dari atas. Mereka tidak bicara, tidak berteriak. Mereka semua ingin dikenang. Langit-langit langgar terbuka menganga seperti mulut tak kasat mata. Dan dari sana, wajah-wajah pucat menjulur turun, memandangi Pak Darto dengan pandangan kosong tak bernyawa. Udara mendadak berat, seolah waktu sendiri enggan berputar. Pak Darto, yang sejak tadi membeku, akhirnya bisa meraih kekuatan untuk merangkak mundur keluar dari bangunan itu. Begitu melangkah keluar, kabut putih tebal menyergap dari segala arah. Kampung Kaliwungu yang tadi sunyi, kini dipenuhi bisikan, bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Desisan halus itu menyebut-nyebut namanya. Darto, Darto, pulanglah bersama kami. Ia menutup telinga, berlari menerobos jalan kampung yang semakin menyempit, berharap bisa menemukan jalan kembali. Namun setiap langkahnya membawa ke jalan yang sama. Rumah-rumah reot dengan jendela terbuka, menampakkan bayangan di dalamnya yang bergerak tanpa suara. Pak Darto mengelilingi kampung itu berkali-kali.
tapi tidak pernah menemukan gerbang bambu tempat ia masuk. Yang ia temukan hanyalah jalan buntu, pohon beringin mati, atau parit yang mengalir darah kehitaman. Sepeda motornya, yang semula ia tinggalkan di tepi jalan kampung, hilang seakan ditelan bumi. Ia mulai berteriak, memanggil siapa saja yang mungkin masih hidup. Tapi hanya angin yang menjawab. Hawa di sekelilingnya berubah menjadi beku, seperti suhu di dalam liang lahat. Tiba-tiba, dari sela-sela kabut, satu persatu sosok muncul. Mereka berdiri tegak, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Pakaian mereka compang-camping, penuh tanah dan darah kering. Di antara mereka, Rahayu berdiri diam. Wajahnya kini jelas. Bukan lagi perempuan lemas berjilbab lusuh, tapi sosok pucat yang matanya hitam legam, seakan seluruh malam bersembunyi di sana. "Kami tak ingin kau mati, Darto," kata suara yang bukan berasal dari mulut mereka, tapi bergema dari dalam dadanya sendiri. "Kami hanya ingin dikenang. Kami ingin kau tahu siapa kami sebenarnya." Pak Darto menggeleng, memundurkan langkah, tapi tanah di bawah kakinya berubah lunak. Lumpur menarik tubuhnya perlahan, seperti tangan-tangan gaib yang menggenggam mata kaki dan menjerat betisnya. Ia berusaha melawan, mencakar tanah, meronta, tapi semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Sampai akhirnya, tubuhnya tertelan hingga leher, dan wajah Rahayu mendekat, berbisik, "Kalau kau pulang nanti, jangan diam, Darto. Ceritakan tentang kami. Biar orang tahu Kaliwungu tidak pernah benar-benar mati." Lalu, semuanya gelap. Dalam kekosongan yang membentang, hanya terdengar suara raungan motor tua, samar, seperti berasal dari ujung dunia lain. Pagi itu, langit di Wellery tidak secerah biasanya. Awan menggantung rendah, dan udara terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Sekitar pukul 6 pagi, seorang penjual sayur menemukan tubuh Pak Darto tergeletak di tepi pertigaan pasar, tepat di tempat ia biasa mangkal. Pakaiannya basah kuyup oleh embun. Tubuhnya menggigil meski matahari mulai naik. Matanya terbuka, menatap lurus ke langit. Tapi tak ada tanda kehidupan di sana, hanya kehampaan. Ia masih bernapas, jantungnya berdetak, tapi jiwanya seperti tertinggal jauh, di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Warga mengenal Pak Darto sebagai tukang ojek yang keras kepala tapi ramah. Kini, ia tak berbicara sepatah kata pun. Saat diajak bicara, ia hanya menoleh perlahan, seolah mendengar dari balik dinding kaca. Tak ada reaksi, tak ada emosi. Sejak hari itu, ia menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu. Keluarganya membawa ke puskesmas, lalu ke rumah sakit jiwa. Namun semua dokter berkata sama. Tidak ada gangguan medis yang menjelaskan kondisi itu. Secara fisik, Pak Darto sehat, tapi jiwanya seperti terkunci. Namun ada satu kebiasaan baru yang muncul, aneh, mengganggu, dan membuat bulu kuduk warga berdiri. Setiap sore menjelang maghrib, Pak Darto akan keluar rumah, membawa sebilah ranting kayu, lalu jongkok di tanah kosong dekat warung kelontong. Di sana, ia mulai menggambar pola-pola aneh di tanah, garis meliuk, rumah-rumah kecil, jalan setapak yang selalu berujung pada sebuah gerbang bambu. Warga yang memperhatikan menyadari sesuatu. Gambar itu bukan sekadar coretan orang linglung. Itu adalah peta. Peta menuju tempat yang tak banyak orang tahu. Kampung Kaliwungu. Seorang pemuda nekat mengikuti pola peta itu keesokan harinya, berharap membuktikan bahwa semua ini hanya ilusi orang gila. Ia tak pernah kembali. Sejak kejadian itu, orang-orang mulai takut kepada Pak Darto. Ia bukan hanya dianggap orang yang pulang dari tempat gaib, tapi penjaga gerbang antara dua dunia. Seorang dukun tua dari desa sebelah bahkan berkata lirih setelah melihat tatapan Pak Darto. Orang itu sudah setengah tanah, setengah arwah. Malam-malam berikutnya, suara motor tua terdengar meraung di kejauhan. Padahal, Pak Darto sudah tidak punya motor lagi. Beberapa warga bersaksi melihat sosok perempuan berjilbab lusuh berdiri di pinggir jalan, di bawah lampu yang berkedip-kedip, persis seperti awal mula semuanya. Namun mereka tak berani mendekat. Pak Darto tetap hidup, tapi tidak lagi sebagai manusia biasa.
Ia menjadi perantara diam, yang membawa beban kisah 12 arwah dan satu perempuan muda bernama Rahayu, korban masa lalu yang tak pernah mendapat keadilan. Ia memang kembali, tapi tidak utuh. Waktu berlalu beberapa bulan sejak kejadian misterius Pak Darto. Suasana di Wellery berangsur kembali normal, meski bisik-bisik tentang kampung Kaliwungu tak pernah benar-benar hilang. Warga tetap menjaga jarak, enggan melewati jalan sunyi menuju kampung yang dulu dianggap mati itu. Namun, di balik ketenangan semu itu, sesuatu yang mengerikan mulai berulang. Suatu malam, tukang ojek lain yang mangkal di pertigaan pasar, seorang pria bernama Sugeng, tengah menunggu penumpang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma basah tanah dan daun busuk. Dari kejauhan, seorang perempuan berjilbab lusuh muncul. Tubuhnya lemas, langkahnya gontai, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Tanpa banyak bertanya, Sugeng menghidupkan motornya, dan perempuan itu naik di belakang. Tujuannya sama, kampung Kaliwungu. Perjalanan dimulai dengan tenang, tapi seiring motor melaju semakin jauh, suasana berubah. Kabut tebal menyelimuti jalan. Lampu motor hanya menerangi sesaat. Suara jangkrik menghilang, digantikan desisan angin yang terdengar seperti bisikan. Di sisi jalan, bayangan samar menampakkan sosok-sosok berdiri diam, menyaksikan perjalanan mereka. Sugeng mulai merasa ada yang tak beres. Dia menoleh ke belakang, tapi perempuan itu tetap diam, kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Ketika mereka sampai di gerbang bambu yang sunyi, Sugeng melirik lagi. Tiba-tiba perempuan itu lenyap tanpa jejak. Motor yang sebelumnya hidup tiba-tiba mati mendadak, dan di sekelilingnya hanya ada gelap pekat dan kabut yang menelan suara. Semalam itu, Sugeng tak pernah kembali ke pasar. Beberapa hari kemudian, motor dan jaketnya ditemukan di pinggir jalan berdebu, dekat gerbang kampung mati. Namun Sugeng sendiri lenyap, seolah ditarik ke dunia lain. Sejak saat itu, cerita tentang kampung Kaliwungu bukan lagi sekadar mitos. Suara motor meraung di tengah malam, sosok perempuan berjilbab lusuh yang menunggu di pinggir jalan, dan para ojek malam yang tak pernah pulang dari perjalanan terakhir mereka. Semua menjadi peringatan nyata bahwa ada batas yang tak boleh dilampaui. Kampung Kaliwungu bukan sekadar kampung yang mati. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan alam gaib, yang menunggu siapa saja yang lengah melewati batasnya. Dan bagi mereka yang tak berhati-hati, perjalanan ke sana bukan hanya mengantar penumpang, melainkan mengantar jiwa ke peraduan abadi. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita yang penuh misteri dan keangkeran ini. Semoga kisah tentang kampung Kaliwungu mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menjalani hidup, menghormati batas-batas yang tak terlihat, dan tidak mengabaikan suara-suara kecil yang kadang menjadi pertanda penting. Dalam setiap perjalanan, baik nyata maupun batin, kewaspadaan dan rasa hormat kepada hal-hal yang tak kasat mata dapat menjadi pelindung terbaik kita. Jagalah hati dan pikiran agar selalu terang, karena cahaya itulah yang akan menuntun kita melewati kegelapan paling kelam sekalipun.